Shalom. Siapa di sini yang mengikut Yesus tuh menjadi kesukaannya? Haleluya. Haleluya. Bener nih suka. Ya suka saudara ya. Jadi sebenarnya gini, kalau kita renungkan, orang yang suka ikut Yesus tuh bisa penyebabnya ada beberapa. Yang pertama, karena Yesus memberikan berkat, pertolongan, mujizat, kesembuhan, dan apa yang dia inginkan. Setuju nggak? Nah, ya. Terus yang kedua, orang suka mengikut Yesus, kenapa saudara? Karena dia memiliki pencerahan terhadap berbagai macam hikmat dalam kehidupan ini. Sehingga dia apa? Dia suka mengikut Yesus. Karena apa? Nyambung, kata nyambung. Amin saudara? Ya. Tapi ada juga orang yang mengikut Yesus, dia menyukai mengikut Yesus karena apa? Karena Yesuslah yang secara rohani yang mampu memenuhi kebutuhan terdalam dalam kehidupan manusia. Sehingga Yesus itu menjadi sebuah pusat, menjadi pusat dalam kehidupannya dan menjadi puncak dari pencapaiannya. Setuju katakan amin. Nah kira-kira saudara berada di mana? Semuanya. Keren. Ya, keren sekali saudara ya kan. Ya kan? Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, karena tadi lagu tadi katakan apa saudara? Mengiring Yesus itulah kesukaan bagiku ya. Walaupun kita harus membayar harganya gitu. Wah keren sekali ya. Apalagi dengan musik yang bagus, lantunan nada yang bagus, AC-nya dingin, saudara kan. Terus juga bisa digambarkan di situ mungkin apa gitu saudara kan yang berat-berat, yang mendayu-dayu gitu. Wah harusnya kita terhisap dalam situasi emosional. Tapi apakah ketika kita masuk di dalam kenyataannya, emosionalnya yang mana? Gampang tersentuh jadi sedih atau gampang tersentuh jadi marah? Itu kan pertanyaannya seperti itu saudara. Akibatnya apa? Mengikut Yesus itu bukan lagi sesuatu yang menyenangkan begitu, ya kan? Ya, saya sebenarnya mungkin tidak sependapat. Ketika saya semakin dalam mengikut Yesus, saya makin nggak suka. Wah, kenapa Bapak jadi pendeta? Entar dulu. Ini baru setengah, baru koma, saudara kan? Kenapa saudara? Karena ketika kita mengikut Yesus, banyak keinginan kita, banyak kehendak kita, banyak apa yang kita rancang, apa yang kita ingin lakukan, itu digugurin semua. Setuju gak? Dalam kondisi ini jujur, saudara suka gak? Enggak ya? Ya puji Tuhan, berarti saya berbicara di depan orang-orang Kristen yang sehat. Ya kan? Yang memang memahami bahwa sebagai manusia daging, berhadapan dengan kehendak Allah itu bukan perkara yang mudah. Setuju saudara ya kan? Apalagi kehendak Allah itu diperhadapkan untuk kita lakukan. Nah hari ini kita akan berbicara saudara tentang sebuah kata yaitu status. Ya, status. Saya percaya kalau saudara menikah dengan seseorang, saudara pasti memiliki status yang baru. Setuju saudara ya kan? Status sebagai suami, status sebagai istri. Ya kan? Nah saya mau tanya kalau ibu-ibu, kalau misalnya sudah waktu menikah lalu saudara ya kan? Menikahnya karena cinta, karena segala sesuatu, segala macam, sejarahnya panjang, ketemunya di mana, dan sebagainya. Tapi ketika sudah menikah, ada status dong. Si wanita jadi seorang ibu, seorang istri, si laki-laki menjadi seorang suami. Cukup sampai di situ? Cukup saudara? Statusnya sudah menikah. Lalu dia adalah seorang suami atau seorang istri. Cukup sampai di situ saudara? Enggak. Kelanjutannya apa saudara? Tindakan. Amin saudara ya kan? Bukan hanya status tapi ada tindakan begitu ya kan? Kalau cuma status saja tapi suaminya merasa lajang terus nih repot. Jarang pulang ya saudara ya kan? Ketika keluar dari rumah rasanya bujangan lagi gitu ya kan? Ya istrinya juga nggak mau ngurus rumah gitu. Nggak ada peran yang dilakukan gitu. Itu cuma punya status tapi tidak ada tindakan. Nah mari kita lihat tema hari ini saudara. Silahkan dibuka. Bukan sekedar status tetapi tindakan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini saya tidak berbicara tentang tema rumah tangga. Enggak. Tetapi bulan Juli ini merupakan bulan masa persiapan kita masuk bulan misi di Agustus nanti. Di mana di dalam Agustus nanti itu kita akan menyuarakan tentang betapa pentingnya kita bisa bermisi. Ya, melalui apapun dan dimanapun kita berada. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan,
Saya mengambil ayat-ayat tinjauannya adalah di dalam Matius 4 ayat 19 sampai dengan 20. Ayat ini saudara ditulis oleh 3 penulis. Matius, Markus, dan Yohanes. Dan yang paling lengkap menulis adalah sesuai dengan ditujukan kepada siapa Injil itu, yaitu Yohanes. Saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ayat ini bisa ditampilkan ya. Baik, nah ayat ini saudara dikatakan begini. Yesus berkata kepada mereka, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara yang dalam Tuhan, kalau di dalam Yohanes ditulis ada satu latar belakang. Waktu itu Yesus dia belum memiliki murid. Setelah dia berdoa semalam-malaman, lalu dia pergi ke tepi Danau Galilea, Danau Genesaret. Danau Galilea, Danau Genesaret, Danau Kineret itu sama. Danau Tiberias, danaunya sama. Ya, dia diberikan 4 nama, saudara. Ada di antaranya karena pemerintahan Romawi, yaitu Raja Tiberius. Makanya dikasih nama Tiberias. Nah saudara yang dalam Tuhan, dikasih nama Kineret karena bentuk danau itu hampir sama seperti bentuk harfa. Kinor itu harfa, saudara ya kan. Nah saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat latar belakangnya adalah waktu Yesus berjalan di tepi Danau Genesaret, Danau Galilea ini saudara, dia melihat para nelayan sedang menarik jalanya saudara ya. Nah pada saat itu dia minta ke salah satu perahu itu saudara, yaitu perahu Simon. Dia naik ke perahu itu, lalu dia bilang sama Simon, coba agak ke tengah dikit perahunya. Ya, ternyata setelah diketengahkan sedikit saudara, ya, orang yang banyak pada saat itu menghela jala itu berhenti menghela jala lalu mendengarkan apa yang Yesus katakan. Ya, dulu nggak ada sound system loh. Suaranya dibawa dari tengah danau oleh angin ke daratan saudara, sehingga kedengaran. Ya, tapi aneh jemaat akhir zaman bukan di sini. Sound system bagus, tapi bisa tidur di gereja. Itu keren. Itu adalah mujizat. Nah saudara perhatikan baik-baik. Jadi ketika Yesus berbicara dari perahu itu saudara menuju ke daratan, suaranya sampai. Kalau saudara nggak percaya, baca ceritanya di dalam Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan 11. Ya, kenapa saya katakan suaranya sampai? Karena ketika mereka mendengar ajaran Yesus, ya, dan Yesus berkata begini kepada Simon dan teman-temannya, Simon dan Andreas, kamu coba bertolak agak sedikit ke tempat yang dalam. Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat itu Yesus belum banyak melakukan mujizat. Yesus lebih banyak mengajar, bahkan dia belum memilih para murid. Setuju saudara ya kan? Belum banyak cerita. Yesus belum viral pada saat itu. Setuju saudara ya kan? Nah, kenapa tadi saya katakan suaranya sampai? Lihat dari respon Simon Petrus dan Andreas ketika Yesus berkata seperti itu, mereka katakan begini, Guru, sepanjang malam kami sudah berusaha untuk menjala ikan, tapi kami tidak mendapatkannya. Kalau yang ngomong pendeta wajar. Amin saudara, karena apa? Pendeta bukan nelayan. Setuju enggak? Tapi Petrus, Andreas dan juga anak-anak Zebedeus yang ada di situ saudara, itu dari sejak melek mata sudah lihat danau. Dari sejak kecil mainnya di danau. Ya. Mungkin umur beberapa tahun, 1 tahun atau 2 tahun sudah bisa berenang. Ya, kalau di Kalimantan tuh terkadang kalau lagi air pasang itu saudara ya kan, pinggir-pinggir sungai itu, karena saya dari Kalimantan Selatan, Banjarmasin tuh. Itu kalau sore-sore tuh pada lari tuh anak-anak. Wah, lari plung gitu saudara ya kan. Udah nggak belajar berenang lagi karena memang begitu ya. Ketika sudah melek mata sudah tahu belajar berenang gitu kan, diajarin oleh orang tuanya karena banyak sungai. Yang umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun nyemplung aja gitu saudara ya kan. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat begini ya. Kenapa suaranya sampai saya katakan. Lihat respon Simon Petrus dan teman-temannya. Sepanjang malam aku nggak menangkap apa-apa. Tetapi dikatakan, karena engkau yang menyuruhnya, aku lakukan. Setuju saudara?
Berarti apa yang Yesus sampaikan melalui perahu yang agak di bawah sedikit ke tengah itu sampai ke telinga mereka. Dan ketika suara itu sampai, firman-Nya Yesus itu sampai, saudara, maka firman itu menggugah hati mereka untuk mempercayai apa yang dikatakan oleh Yesus. Lalu dia bawa perahunya agak sedikit ke tempat yang dalam. Dan apa yang terjadi? Mereka menangkap ikan begitu banyak. Amin, saudara. Ya, nah saudara yang kasih dalam Tuhan, berarti apa? Berarti Yesus memulai memang sebuah pelayanan dengan sebuah mujizat. Tetapi perhatikan sebelum mujizat terjadi ada pemberitaan firman Tuhan. Nah, saudara kalau kita bisa melihat di sini berarti apa saudara? Berarti ada perkara serius yang Tuhan sedang mau kerjakan melalui hidup mereka. Bukan perkara yang remeh-temeh, bukan itu saudara. Tetapi ada perkara yang serius yang Tuhan mau kerjakan dalam kehidupan mereka. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, di sini dikatakan mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Ya, lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Saudara yang kasih dalam Tuhan, saya percaya mereka adalah orang-orang yang diharapkan oleh orang tua mereka untuk meneruskan menjadi nelayan. Mereka adalah orang-orang yang diharapkan oleh orang tua mereka untuk supaya bisa menopang ekonomi rumah tangga ataupun keluarga. Tetapi ayat 20 ini sepertinya kok begitu mudah. Saudara yang kasih dalam Tuhan, dengar baik-baik. Ketika Yesus sudah berperkara dengan seseorang, dengan sekelompok orang, maka dia bukan hanya melakukan mujizat, tetapi dia membuka pikiran orang sehingga orang mengikut dia bukan tanpa kesadaran, tetapi dengan kesadaran penuh dan keputusan yang sesuai dengan apa yang Yesus katakan. Katakan amin. Kekristenan harusnya seperti itu. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, ada 3 tindakan praktis agar bukan sekedar status tetapi tindakan. Mari kita akan lihat bersama-sama saudara. Ya, ada 3 tindakan praktis agar bukan sekedar status tetapi tindakan sebagai penjala manusia. Ya, dikatakan sebagai penjala manusia. Kenapa Yesus pakai bahasa nelayan? Karena memang dia berbicara kepada nelayan. Dan ketika nelayan bicara ketika seorang nelayan mendengar penjala, dia udah tahu. Berarti di situ ada apa saudara? Ada seorang nelayan, ada jala, ada danau, ada ikan yang akan dicari. Setuju saudara ya kan? Nah ini adalah pembicaraan yang bisa dikatakan kontekstual gitu saudara ya kan? Ya artinya sesuai, terhubung dengan profesi di mana orang itu diajak bicara. Ya, mari kita lihat. Yang pertama adalah kalau kita bisa pelajari, terimalah ajakannya. Ada ajakan Tuhan di dalam mari ikutlah aku. Ya, dikatakan apa? Yesus memberikan ajakan kepada mereka. Artinya apa? Yesus memberikan sebuah ajakan untuk memilih mengikut dia. Ya. Artinya apa? Yesus sedang mengajak mereka untuk bermitra dengan dia. Yesus menyadari di dalam pelayanannya bukan hanya dia sendiri yang dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Bapa, tetapi dia juga mau melibatkan manusia untuk menyelesaikan apa yang Bapa kehendaki di dalam dunia ini. Katakan amin. Berarti apa? Yang namanya bekerja sama. Berarti yang namanya bersinergi, berarti yang namanya berkolaborasi, itu adalah hal yang lumrah, umum. Karena apa saudara? Karena Yesus pun juga melakukannya. Nah saudara yang Islam Tuhan, dia mengajak kepada kita, apakah dia sudah memberikan modal? Ya sudah dong. Dia mau mengajak saudara bermitra untuk mengerjakan kehendak Bapa. Apakah dia kasih modal sama saudara? Sudah. Apa itu? Keselamatan. Setuju nggak saudara? Saudara diajak untuk melakukan apa yang Yesus kehendaki, bukan saudara melakukannya dengan kekuatan sendiri. Bukan dengan apa yang ada di dalam kandungan hati dan pikiranmu saja, tetapi dia sudah memberikan firman-Nya, dia sudah memberikan otoritasnya. Bahkan firman Tuhan berkata di dalam kelanjutan daripada Matius ini, di dalam Matius pasal yang keberapa? 28 dikatakan, ketahuilah bahwa aku menyertai engkau sampai kepada akhir zaman. Bagaimana dengan kita? Apa kita mau terima ajakan Yesus? Untuk apa saudara? Menjadi penjala manusia. Gambarannya sekolah teologi, bukan itu. Gambarannya pelayanan di gereja, bukan itu. Gambarannya adalah pergi ke negara-negara tertentu, bukan itu. Manusia ada di mana-mana, setuju saudara?
saudara menjadi penjala manusia. Di tengah rumah tangga pun engkau berhadapan dengan manusia. Amin. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat di sini saudara, ya, terimalah ajakannya untuk apa? Mari ikutlah aku. Artinya apa? Dia menjadikan dirinya patron bagi kita. Dia menjadikan dirinya apa saudara? Patokan bagi kita. Makanya kalimat ini kata-kata ini juga diucapkan oleh siapa? Di dalam Alkitab. Siapa yang mengucapkan? Paulus. Ikutlah aku karena aku pengikut Kristus. Pertanyaannya saudara, kalau kita sebagai orang percaya, kita berani nggak ngomong? Nggak usah jauh-jauh deh, sama yang di rumah aja. Ikutin papi, karena papi ikut Kristus. Berani saudara? Berani. Atau sama istri lah, yang paling dekat gitu saudara kan. Ya, ikutlah aku, karena aku pengikut Kristus. Berani saudara? Ya. Kenapa suami-suami pada diam? Oh, ada maskernya Pak. Oh yeah. Haleluya. Haleluya. Atau si istri berkata begini, Pah, ikutlah aku, karena aku pengikut Kristus. Berani? Kenapa nggak berani, saudara? Karena dia tahu kartu semua, Pak. Dari as sampai joker dia tahu, Pak. Saudara mengerti sampai di sini, saudara? Artinya apa? Hal yang pertama yang perlu kita responi adalah ajakan Yesus dalam hidup kita. Saya percaya ketika kita meresponi ajakan Yesus bukan hanya berkata amin. Saya percaya ketika saudara meresponi ajakan Yesus bukan hanya datang ke gereja. Tetapi ketika engkau meresponi perkataan Yesus dan ajakan Yesus, engkau menjadikan dia pedoman dalam hidupmu. Katakan amin. Walaupun ketika engkau menjadikan dia pedoman dalam hidupmu, engkau masih berada di dalam ketidaksempurnaan. Tetapi engkau menuju kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah orang yang meresponi ajakan Yesus. Yang setuju katakan amin. Sebenarnya kita nggak perlu ragu berkata, apalagi tengah-tengah keluarga kita. Mereka juga tahu kita punya kelemahan. Tetapi kita meresponi ajakan Yesus dan tentunya disertai dengan progres untuk terus mengikuti Yesus. Sehingga apa saudara? Kita bukan hanya cuap-cuap di luar tentang Injil, tapi di rumah sendiri kita diem. Kenapa diem? Ya susah. Ngomong Injil sendiri sikat lagi pakai ayat. Istri ngomong begini, suaminya sikat lagi pakai ayat. Itu saudara. Seorang istri lagi masak. Bikin kue nastar. Lalu suaminya, wah wangi banget nih. Ya kan? Bau apa saudara? Kayu manis sama cengkeh gitu ya. Kalau nastar begitu saudara ya kan. Saya belum pernah bikin sendiri sih. Ya. Cuman penikmat aja. Ya. Wah wangi sekali. Lalu suaminya datang. Mah, boleh gak aku cicipin nastarnya? Firman Tuhan berkata, berilah maka kamu akan diberi. Iya kan? Lalu istrinya bilang, nih kasih satu. Gitu kan. Enak saudara. Terus suaminya bilang begini, Mah minta lagi dong mah. Karena firman Tuhan berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik. Kasih lagi saudara. Terus yang ketiga, wah enak juga nih kalau makan nastar sambil minum kopi pahit. Iya kan? Wah, dia bikin kopi, datang lagi ke dapur. Mah, boleh lagi dong. Ini ada kopinya nih. Karena kopi tanpa teman itu jomblo. Ya kan? Ambil lagi. Terus istrinya bilang, kesal juga kan. Bolak-balik minta. Terus dia bilang gini, nih terima, nyala kau iblis, berbuat kejahatan. Salah ayat, saudara. Salah ayat. Makanya bapak-bapak kalau ngajarin ayat sama istrinya, hati-hati. Karena ayat itu bisa balik. Saudara. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Nah, kalau kita memahami bahwa Yesus mengajak kepada kita untuk apa? Mari ikutlah aku. Artinya apa?
Artinya adalah bukan hanya berbicara tentang menjadi orang Kristen saja, tetapi apa? Menjadikan dia patokan di dalam kehidupan kita. Kemana dia pergi, apa yang dia perbuat, bagaimana kehidupannya, bagaimana dia menghadapi orang. Itu menjadi sebuah pembelajaran di dalam kehidupan para murid. Amin. Mau terima ajakan Yesus? Amin, saudara. Menjadikan dia pedoman bagi kita. Baik, yang kedua, saudara, kalau kita bisa melihat, ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, alami prosesnya. Nah, ketika mengikut Yesus, ketika bertemu dengan Yesus, mereka pasti, wah, sukacita. Karena apa, saudara? Wah, ini seorang yang luar biasa, mengajarnya bagus. Bahkan ketika dia berbicara kepada kita, memerintahkan kita untuk agak ke tengah, ke tempat yang lebih dalam. Maka ternyata perkataannya benar, ikannya banyak. Kita sampai kewalahan untuk menarik jala itu. Ini orang luar biasa, haleluya, puji Tuhan. Biasanya ikut Tuhan pertama-tama mendatangkan sukacita. Karena apa, saudara? Saya mempelajari, saudara. Ini pembelajaran saya dari pengalaman hidup orang, ya. Pengalaman hidup saya dan pengalaman hidup jemaat juga. Biasanya orang baru percaya, baru bertobat, itu doanya manjur. Ya. Dia minta apa gitu, tiba-tiba ada gitu, saudara, kan. Dia minta apa lagi, tiba-tiba ada gitu, saudara, kan. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, asal jangan mintanya, Tuhan kalau boleh ganti istri dong. Oh, nggak bisa, saudara. Itu nggak bisa. Ya. Ya. Nah, saudara yang dalam Tuhan, tapi ketika orang itu semakin dalam ikut Tuhan, ngerasain nggak, saudara? Ada banyak doa yang Tuhan belum jawab. Kok Tuhan pilih kasih? Bukan pilih kasih. Karena Tuhan bukan hanya memperkenalkan dirinya sebagai penyembuh, sebagai yang memberkati, sebagai yang melakukan mujizat, sebagai yang memberikan segala apa yang saudara punya, tetapi dia juga mau dikenali sebagai pribadi, sebagai bapa, sebagai seorang pribadi yang perlu diteladani dan saudara dibawa menjadi serupa dengan dia. Setuju, katakan amin. Kegagalan orang percaya memahami hal ini. Sehingga apa? Sehingga ketika dia semakin dekat dengan Tuhan, dia semakin gak suka. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin banyak masalah sepertinya. Semakin dekat dengan Tuhan, semakin berat hidupnya. Saya mau katakan pada saudara, kenapa orang semakin dekat sama Tuhan, semakin berat hidupnya. Ya, seringkali kan mengalami seperti ini, saudara, ya kan? Ya, karena gini. Ketika saudara berada di dalam kebenaran-kebenaran duniawi, segala bentuk kejahatan atau hal-hal yang lain sepertinya lumrah. Setuju, saudara, ya kan? Itu tidak mendatangkan tidak mendatangkan konflik buat batin kita. Setuju, saudara? Tapi ketika saudara-saudara mulai menerima kebenaran firman Tuhan, yang tidak bisa dikompromikan dengan kebenaran-kebenaran duniawi, yang sifatnya membawa saudara masuk ke dalam kejahatan, dosa, dan pelanggaran, ini mendatangkan konflik gak dalam batin kita? Konflik, saudara? Ada konflik gak? Ya. Ada rasa sakit gak di situ? Itulah proses yang Tuhan sedang kerjakan. Ketika hari ini saudara masih merasa sakit ketika diproses, berarti saudara sedang berada di dalam masa engkau sedang dimurnikan oleh Kristus dan sedang berada di dalam masa transisi antara meninggalkan kebenaran duniawi, masuk dan memegang kebenaran surgawi dari Kristus. Amin. Nah, saudara yang dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat, mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan, dikatakan demikian. Kalimat kamu akan kujadikan merujuk kepada apa? Pengertian bahwa sebuah proses untuk menjadi sesuai yang direncanakan. Jadi makanya saya mau katakan pada saudara, jangan sampai kita terhipnotis dengan lagu duduk senang berjalan senang di mana-mana hatiku senang. Sebab Yesus tolong saya. Itu benar lagunya. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa mengikut Yesus itu selalu senang. Tadi saya katakan begitu kan. Karena apa? Ada kalanya Yesus membenturkan kebenarannya dengan kebenaran diri kita sendiri.
Setuju enggak? Dan gitu ketika dua kebenaran dipertemukan, saudara harus memilih yang mana saudara harus lakukan. Amin. Ketaatan akan mempercepat dan mempermudah proses walaupun sakit. Pemberontakan akan memperlambat proses dan menyulitkan hidup kita. Setuju? Nah, mari kita lihat saudara, ya. Kita lihat. Alami prosesnya. Dalam Lukas 9 ayat 23 dikatakan begini. Katanya kepada mereka semua, ini kepada semua loh ya. Bukan hanya kepada murid, kepada mereka semua, mereka yang mendengar firman Tuhan. Kita baca sama-sama. 2, 3. Setiap orang yang mau mengikut aku, perhatikan. Setiap orang yang mau meresponi ajakanku, setiap orang yang mau mengikut aku, dikatakan apa? Ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Ini saran atau wajib? No choice. Yang sering bikin jadi itu pilihan kan kita, saudara. Ya tergantunglah Pak. Ya kita ini kan masih di dunia Pak. Dicubit masih sakit Pak. Iya kan? Ya kalau dendam, kalau marah ya wajar lah Pak. Ya Yesus juga pernah marah kok. Tapi dikatakan apa? Janganlah sampai matahari terbenam. Matahari terbenam kalau di Jakarta jam berapa ya? Jam berapa saudara? Jam 6 atau jam setengah 6, jam 6 gitu saudara ya kan? Kejadiannya jam setengah 6 Pak. Iya kan? Kejadiannya jam setengah 6. Setengah jam lagi matahari terbenam tuh bagaimana Pak? Menyakitkan sekali Pak. Mendatangkan trauma Pak. Iya kan? Nah, saudara yang dalam Tuhan kalau kita bisa melihat di sini harus atau Yesus berkata, aku sarankan. Sangkal diri, aku sarankan yang kedua, pikul salib setiap hari. Aku sarankan engkau mengikut aku. Saran atau wajib? Sekali lagi saya tanya, saran atau wajib? Walaupun suaranya lembut tapi wajib, saudara. Nah inilah saudara, ya. Kenapa jadi wajib? Karena saudara diproyeksikan untuk menjadi penjala manusia. Amin. Kalau hidupmu tidak berubah, apa yang kau jala? Saya ulangi ya. Kenapa jadi wajib? Bukan aturan agamawi, enggak. Karena engkau punya proyeksi adalah menjadi penjala manusia. Kenapa ini menjadi wajib? Menyangkal diri, pikul salib setiap hari dan mengikut Yesus. Karena engkau diproyeksikan bukan hanya menjadi serupa dengan Yesus, tetapi engkau menjadi penjala manusia. Kalau hidupmu enggak berbeda, lalu engkau bicara tentang Injil, orang ketawain kamu. Amin. Jadi wajib itu bukan karena tradisi agama, enggak seperti itu. 3 hal yang terjadi dalam prosesnya. Apa itu? Menyangkal diri. Artinya menyangkal diri apa saudara? Mulai menginventarisir kebiasaan lama, budaya lama dalam hidup kita. Ya. Misalnya dalam hal berkata-kata, baik kalau sudah marah, lupa taruh saringan di dalam kata-katanya. Iya kan? Ini kebiasaan buruk. Oke. Mau bertahap, mau sekaligus, yaitu urusan saudara dengan Tuhan memang. Tetapi paling tidak ada perubahan. Setuju saudara? Ya kan? Lalu dalam rumah tangga. Ya kan? Yang penting saya puas Pak. Karena saya kalau nyimpan kata-kata itu Pak, saya nggak bisa tidur. Oh gitu. Kalau kamu sudah keluarkan, kamu bisa tidur, orang lain gak bisa tidur. Iya kan? Karena mikirin omonganmu. Kamu udah bisa tidur, bahkan mimpi indah. Pagi-pagi bilang begini, "Mah, aku ketemu Tuhan malam tadi." Mamanya bilang, "Kenapa sekalian gak pergi aja?"
Iya, iya kan? Kenapa kamu turun lagi? Udah ketemu begitu kan enak. Iya. Nah saudara, kalau kita bisa menyangkal diri bicara tentang apa saudara? Bicara tentang apa? Bicara tentang mulai melihat ke dalam diri sendiri. Ini bicara tentang introspeksi diri. Orang Kristen, orang yang mau menerima ajakan Yesus, dia akan mengalami proses. Yang pertama adalah mau nggak kita introspeksi diri kita. Dan selalu koreksi orang. Wah, waduh, waduh. Ya. Wah, di gereja gembalanya salah nih. Dasinya salah. Kalau dulu pakai dasi saudara. Oleh gembalanya sedikit-sedikit naikin. Sedikit-sedikit naikin gitu kan. Ini gereja nggak bertumbuh gara-gara gembalanya suka begini. Bukan begitu saudara. Kita perlu koreksi diri. Orang yang mengikut Yesus setiap hari dia perlu mengoreksi diri. Amin. Jangan bangun pagi sudah ada daftar list nama-nama yang kita akan koreksi. Wah ini bahaya. Kecuali saudara guru. Iya kan? Mengoreksi nilai murid. Nggak apa-apa. Kemudian yang kedua, pikul salib setiap hari. Nah ini dia, pikul salib setiap hari. Pikul salib, Yesus mati di kayu salib, itu karena siapa? Karena apa? Karena dosa saya. Wah, ini pasti ikut encounter semua saudara. Ya, berarti encounternya berhasil Pak Herbert ya. Karena dosa saya ya. Yesus mati saudara, itu bukan karena aniaya. Tidak ada yang bisa membunuh Yesus. Amin. Kalau dia tidak menyerahkan nyawanya. Kenapa dia menyerahkan nyawanya? Karena apa? Kehendak Bapa. Setuju nggak? Dia menyerahkan nyawanya karena kehendak Bapa. Kalau dia menyerahkan nyawanya karena kehendak Bapa, maka penebusan terjadi. Dosa diselesaikan. Jadi pikul salib setiap hari itu artinya adalah masa di mana kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Jangan dibalik. Masa kita menyesuaikan kehendak Bapa dengan kehendak kita, ini jadinya apa? Nggak jelas. Amin. Pikul salib setiap hari itu. Masa di mana kita menyesuaikan kehendak kita dengan kehendak Bapa. Yang selaras kita lakukan walaupun rasanya ada penyalipan di dalam diri kita, menyakitkan dalam diri kita. Makanya tadi saya katakan, kalau saudara masih punya rasa sakit ketika melakukan kehendak Allah, itu bagus. Amin. Jangan buru-buru ambil painkiller. Amin. Yang berikutnya, mengikut Kristus. Patokannya adalah Yesus. Kesempurnaan itu adalah Yesus. Walaupun hari-hari ini predikat atau pribadi Yesus sedang digoncang. Sudah viral kan? Kalau saya jelasin satu sesi lagi nih. Yesus tetap Yesus, Yesus tetap Tuhan, Yesus tetap Juru Selamat. Tidak ada yang bisa membatalkan hal itu. Amin saudara. Nah, saudara yang gak dalam Tuhan, mengikut Yesus. Belajar menerapkan prinsip-prinsip firman Tuhan dalam setiap bidang kehidupan kita. Karena ketika engkau menjadi penjala manusia, orang bukan hanya dengar apa yang kau katakan. Dia juga mau lihat bagaimana kehidupanmu. Kemudian yang berikutnya. Yang ketiga, laksanakan tujuannya. Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. Artinya apa? Kobarkan semangat menjadi penjala manusia. Artinya apa? Dimanapun kita berada, kalau semangat itu ada, saya percaya semangat itu akan banyak membuka peluang bagi saudara untuk berbicara kepada orang lain. Katakan amin. Entah apapun metodenya, saya mau katakan, ketika engkau punya semangat untuk menjadi penjala manusia, saya percaya itu merupakan api awal yang tidak bisa dipadamkan. Sehingga apa?
api Injil itu tidak bisa dipadamkan dalam hidup saudara. Dan saudara yang dalam Tuhan, tahukah saudara di dalam Alkitab banyak sekali Tuhan ataupun Bapa di surga bermitra dengan manusia untuk menyelesaikan apa yang menjadi rancangannya. Karena apa? Karena rancangan itu sudah diputuskan untuk bermitra dengan manusia. Siapa saudara? Musa, Elisa, Elia. Terus siapa lagi saudara? Banyak sekali. Ya. Calon-calon murid Yesus, Nehemia. Saudara tahu ada satu benang merah yang tidak bisa dipungkiri. Mereka adalah orang-orang yang bekerja. Setuju nggak? Ada yang di marketplace, ada yang memang panggilannya full timer ikut Yesus. Musa waktu itu menggembalakan kambing domba mertuanya. Ya. Kalau saudara mau mengasihi mertua saudara, belajarlah dari Musa. Amin. Mertua-mertua berani berkata kepada mantunya, kalau kamu mau mengasihi mertua, belajar dari Musa. Terus siapa lagi saudara? Elisa. Elisa waktu dia dipanggil oleh Elia, dia sedang membajak dengan 12 pasang lembu. Artinya apa? Membajak dengan 12 pasang lembu itu berarti tanah yang sedang dikerjakan itu adalah tanah yang sangat sulit untuk dikerjakan. Tapi dia mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Nehemia sebelum dia membangun tembok Yerusalem 52 hari lamanya, dia adalah seorang juru minuman raja. Jadi juru minuman raja itu saudara, fit and proper testnya nggak gampang. Karena apa? Dia punya potensi untuk membunuh raja. Dia adalah orang yang sangat dekat dengan raja. Calon murid pada saat itu adalah orang-orang yang sibuk menjadi nelayan. Artinya apa di sini saudara? Artinya adalah orang yang rajin akan menjadi orang yang sangat efektif untuk dipakai oleh Tuhan. Katakan amin. Visi sebesar apapun saya katakan, kalau di tangan orang malas tidak akan jadi apa-apa. Wah, visinya besar. Jangkau bangsa-bangsa, jangkau suku-suku terasing, malas. Sudah jangan mimpilah. Amin. Udah males, penakut pula. Lengkaplah sudah. Bukan berarti Tuhan tidak mau pakai orang ini. Tapi orang ini menutup dirinya untuk tidak dipakai oleh Tuhan. Setuju katakan amin. Dikatakan rajin bekerja bukan hanya berwacana. Orang rajin akan sangat efektif menjadi mitranya saudara. Karena di Amsal berkata apa saudara? Orang yang rajin, tangan yang rajin memegang kekuasaan. Tetapi orang yang malas akan mengalami kerja paksa. Siapa yang maksa dia bekerja? Dirinya sendiri. Kenapa? Pada dasarnya dia malas, tidak mau bekerja. Tetapi dia harus bekerja. Karena apa? Kalau nggak bekerja, dia nggak makan. Kalau nggak bekerja, tidak ada hasil. Kalau nggak bekerja, maka bagaimana bisa panen? Akibatnya apa? Seperti kerja paksa. Amin. Tidak ada visi misi yang bisa diselesaikan dengan kemalasan. Tidak bisa. Apalagi tambah dengan ketakutan, tidak bisa. Nah, saudara, kalau kita bisa melihat, tangan orang rajin megang kekuasaan tapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Visi tidak akan menjadi kenyataan dalam genggaman orang-orang malas, tapi orang-orang yang rajin akan mencapainya. Kemarin waktu liburan sama keluarga, saudara, ke satu tempat, ketemu dengan teman anak saya, ya, seorang vlogger. Dia cerita waktu dia kuliah, IP-nya 1,8, tinggi banget saudara, ya, tinggi banget. 1,8, terus pernah 1, berapa lagi gitu saudara kan. Wah, ya. IP itu kan memang mentoknya kan 4 saudara kan. Dia 1,8. Kenapa begitu? Suka main game gitu saudara kan. Suka apa segala macam gitu. Jadi di kuliah itu waduh gitu. Tapi minta maaf saudara ya, saya tidak menginspirasi bagi yang kuliah untuk dapat IP seperti ini. Enggak seperti itu. Ya. Tetapi karena anak ini rajin saudara. Hari ini dia jadi vlogger. Ya. Dia mereview makanan-makanan, resto-resto, review apalagi pergi ke mana-mana saudara ya. Bukan hanya menghasilkan uang, dia banyak ketemu dengan para owner, perusahaan-perusahaan kecil maupun perusahaan-perusahaan besar. Karena apa? Rajin.
Lebih baik lagi IP 4 rajin. Yang setuju katakan amin. Pak Benny angkat tangan begini, Pak Benny udah gak kuliah Pak. Iya kan? Iya, responnya luar biasa. Nah saudara yang kasih dalam Tuhan, kalau kita bisa melihat ya bahwa jadilah orang yang rajin. Karena ketika engkau rajin akan banyak pintu yang terbuka. Setuju saudara ya? Ya. Kenapa banyak pintu yang tertutup hari ini? Mungkin karena engkau nggak lihat. Karena engkau terlalu banyak berburuk sangka, malas, nggak mau melakukan segala sesuatu. Ya. Mari, ada 3 hal yang kita bisa pelajari. Terima ajakannya, alami prosesnya. Terus apa saudara? Tadi dikatakan yang ketiga, laksanakan tujuannya. Tuhan Yesus memberkati.